Oke, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam dan salam Selamat sejahtera malam. untuk kita semua. Selamat malam. Alhamdulillah malam ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan hingga kita masih bisa untuk melaksanakan kegiatan IHT tentang konsep dan komponen modul ajar. Namun sebelum itu, saya minta kesediaan Ibu Lastri untuk membuka dengan doa. Semoga kegiatan kita malam ini berjalan baik dan lancar. Silakan Bu Lastri. Ya, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan IHT pada malam hari ini, supaya semuanya berjalan lancar dan dimudahkan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Waktu kita kembalikan sama Ibu Moderator. Silahkan Ibu. Oke, makasih Bu Lastri sudah memberikan Sama-sama. memimpin kita untuk berdoa. Sekarang untuk efisiennya waktu, mari kita dengarkan pemaparan dari Ibu Yuliana, yaitu tentang konsep dan komponen modul ajar. Waktu diberikan kepada Bu Yuliana. Silakan Bu Yuliana. Ya, terima kasih Bu Mas Vita. Dalam hari ini kita dalam IAT, kita akan bicara tentang konsep dan komponen modul ajar. Saya harap kita semua bisa menyimaknya ya. Iya, Bu. Ya. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Oke. Sesuai yang tadi dikatakan bahwa pembelajaran kita hari ini adalah konsep dan komponen modul ajar. Nah, mengapa kita harus belajar tentang konsep dan komponen modul ajar? Nah, modul ajar ini adalah sebenarnya seperti RPP yang kemarin-kemarin kita ketahui pada K13. Kemudian di sini pada konsep dan komponen modul ajar ada gambar anak-anak sedang belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Artinya ini adalah yang dimaun oleh Pak Ki Hajar Dewantara bahwa anak itu dia bisa belajar di mana saja, terus dia bisa belajar kapan saja, dengan siapa saja dia bisa belajar, sehingga pendidikan atau pengajaran yang dia terima itu bermakna bagi dia, dan juga itu bisa untuk menjadi sepanjang hayatnya atau sepanjang hidupnya. Pembelajaran itu tidak berhenti. Maksudnya begitu ya Ibu ya Bu dan Bapak-bapak. Oke, kita belajar lanjut. Tentang modul ajar. Modul ajar. Nah, di sini konsep modul ajar. Apa itu modul ajar? Seperti tadi yang saya katakan, modul ajar itu sudah kita kenal, yaitu yang dikenal dengan kata RPP. Modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Artinya apa? Artinya dalam modul ajar itu apa-apa yang mau kita sampaikan itu kita perlu rancang dalam satu catatan atau satu modul ajar supaya yang kita ajarkan itu tidak menjadi berantakan. Kita sudah harus siapkan metodenya, petunjuknya, alat dan apa sebagainya. Itu kita perlu rancang yang dinamakan dengan modul ajar. Nah, modul ajar juga merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran. Nah, alur tujuan pembelajaran itu apa ya? Nah, itu mungkin yang minggu-minggu lalu kita sudah belajar sebelumnya bahwa ada alur tujuan pembelajaran. Mungkin dari para peserta Ibu Bapak bisa menjelaskan apa itu alur tujuan pembelajaran. Mungkin Ibu... Coba Ibu. Ya. Ya, boleh. Alur tujuan pembelajaran atau yang disingkat ATP yaitu rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara logis dan sistematis menurut urutan pembelajaran dari awal sampai akhir dalam suatu fase. Kira-kira begitu, Ibu? Ya, terima kasih buat Bu Lastri. Saya angkat jempol ya buat Bu Lastri.
alur tujuan pembelajaran itu dia adalah sesuatu yang merupakan pedoman urutan-urutan supaya tidak berantakan yang seperti tadi saya katakan ya. Jadi dia merupakan satu rangkaian supaya pembelajaran itu bisa secara sistematis. Oke, nah lalu ada tadi lanjutannya bahwa alur pembelajaran itu dikembangkan dari capaian pembelajaran. Mungkin ada yang bisa menjelaskan, mungkin Ibu Mas Rita, apa itu capaian pembelajaran? Ya. Saya coba Bu ya. Ya, silakan Ibu. Capaian pembelajaran itu merupakan bentuk pengintegrasian kompetensi inti dan kompetensi dasar yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi yang meliputi sekumpulan kompetensi dan lingkup materi, sehingga capaian pembelajaran tersebut memungkinkan setiap anak dapat memperdalam pengetahuannya tanpa harus terstandar oleh sistem. Ya, begitu Bu. Terima kasih ya Bu ya Mas Rita, bahwa anak itu dia perlu belajar untuk mencapai capaian pembelajaran itu, sehingga pembelajaran yang dia terima juga boleh dia bermakna bagi dia. Oke, tetapi capaian pembelajaran itu harus modul ajar itu juga dikembangkan selain dari capaian pembelajaran, tetapi juga harus ada profil pelajar Pancasila sebagai sasarannya. Nah, apa itu ya profil pelajar Pancasila atau P3? Mungkin Pak Dedi? Ya Bu, siap ya. Nah, jadi profil pelajar Pancasila itu ada 6 macam. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, mandiri. Nah, itulah macam-macam profil pelajar Pancasila, Bu. Ya, terima kasih buat Pak Dedi. Profil pelajar Pancasila ini kita juga sudah kenal pada pembelajaran kurikulum yang lalu, bahwa pendidikan itu harus ada yang berkarakter ya Pak ya. Ya. Jadi kita lanjut lagi ya. Modul ajar itu juga disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik. Mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Apa artinya? Artinya begini, modul ajar itu disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik. Begini agak gampangnya bahwa apa yang kita rancang untuk anak SD tidak mungkin itu sama dengan anak SMP dan anak SMA. Maka modul ajar itu harus disesuaikan dengan perkembangan peserta mereka. Di mana mereka bersekolah. Maksudnya kalau yang untuk SD ya untuk SD, SMP yang untuk SMP, yang SMA atau SMK ya untuk SMA atau SMK. Jadi modul ajar disusun dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik. Kemudian mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran, harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Juga berbasis perkembangan jangka panjang. Artinya apa yang dia diterima di SD, dia bisa pakai juga di SMP, juga dia bisa pakai di SMK, bahkan di tempat pekerjaannya, di kehidupan masyarakatnya. Maksudnya begitu ya. Kemudian guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Nah, dalam modul ajar itu ada komponen. Ada 3 komponen. Mungkin ada yang bisa baca. Komponen yang pertama itu apa ya? Informasi umum, Ibu. Informasi umum. Oke, informasi umum. Kemudian komponen kedua, komponen inti. Nah, terus komponen ketiga, lampiran. Oke, kita belajar tadi katanya informasi umum. Apa itu dalam informasi umum? Nah, di sini ada. Informasi umum itu terdiri dari identitas sekolah, kemudian kompetensi awal, lalu profil pelajar Pancasila yang tadi kita dapat, lalu sarana prasarana, ada target peserta didik, dan model pembelajaran. Nah, mungkin di dalam komponen modul ajar ini, mungkin yang baru kita dapat adalah tentang kompetisi awal. Itu kalau pada yang lalu-lalu mungkin dikenal dengan apa ya? Prasyarat kalau dulu Ibu. Oh iya, prasyarat. Pintar semua Ibu dan Bapak ini. Sudah mahir-mahir membuat modul ajar ini. Ya. Jadi dalam modul ajar itu harus ada kompetisi awal. Anak punya dasar apa supaya dia bisa mempelajari yang akan kita ajar di hari ini atau yang akan kita bawakan dalam pembelajaran.
Tadi kalau profil Pancasila semua sudah ya. Oke, model pembelajaran. Model pembelajaran saya pikir ini sama yang lalu-lalu sih. Ada beberapa model pembelajaran yang disesuaikan dengan pembelajaran apa yang akan kita pakai. Kemudian dalam komponen modul ajar berikutnya ada komponen inti. Apa itu tujuan pembelajaran? Yang termasuknya di situ lalu pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan atau remedial, dan refleksi peserta didik dan guru. Nah, tadi kita sudah bicara tentang ATP atau alur tujuan pembelajaran. Berarti tujuan pembelajaran itu mencerminkan hal-hal yang paling penting dalam pembelajaran yang bisa diuji dari berbagai asesmen. Kemudian pemahaman bermakna bahwa informasi tentang manfaat untuk peserta didik belajar mengikuti pembelajaran. Kalau pertanyaan pemantik itu mungkin ibu-ibu untuk mengawali itu kita memancing anak-anak ya. Kemudian yang lain-lain persiapan pembelajaran itu sudah biasa, kegiatan pembelajaran itu langkah-langkahnya kita sudah biasa buat di dalam RPP, lalu ada asesmen, ada pengayaan, dan ada refleksi peserta didik. Kita lanjut ya teman-teman, Ibu Bapak. Ya Bu. Komponen modul ajar. Komponen modul ajar yang berikut adalah yang ketiga lampiran. Lampiran itu ada LKS, lembar kerja siswa, kemudian ada bahan bacaan, guru dan siswa, kemudian ada glosarium dan daftar pustaka. Nah, itu adalah komponen dari lampiran. Boleh interupsi sedikit, Ibu? Oke. Ibu, kita ice breaking dulu, Ibu. Boleh, Ibu. Kita ice breaking dulu, baru nanti mungkin ada tanya jawab ya. Oke. Ice breaking dulu untuk Pak Dedi ya, tugas hari ini Pak Dedi. Iya, siap. Bisa dilihat saya, Bu? Bisa dilihat? Boleh, Oh, jelas sekali, Pak. Ya. Baik, kita is breaking Ibu-ibu ya. Jadi tadi sudah banyak sekali Ibu Yuliani untuk menerangkan tentang modul ajar. Nah, sekarang kita is breaking dulu supaya otak dan gerakan kita semakin rileks. Sekarang saya akan bertepuk. Kalau tepuk sekali itu hari Senin, disebut aja. Kalau tepuk kedua itu hari Selasa. Kalau tepuk ketiga hari Rabu. Kalau tepuk 4 kali hari Kamis. Sekarang ditebak saja ya, hari apa itu saya tepuk. Ayo Bu. Selasa. Iya, pinter. Senin. Rabu. Selasa. Iya, Selasa. Ya, jadi semuanya pinter semua ya Bu ya. Jadi itu saja Bu untuk breakingnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ya. Terima kasih buat Pak Dedi bahwa kita diajar untuk bertepuk tangan, mendengar, cara belajar mendengar ya. Lalu menyebutkan. Oke, tadi kita sudah belajar ada konsep daripada pembuatan modul ajar, kemudian ada komponen-komponen. Mungkin bisa saya tanya lagi kepada peserta. Komponen dari pembuatan model ajar itu apa saja? Ada 3 tadi, Bu. Oke, Bu Lasri, silakan sebutkan. Satunya apa? Ada informasi umum, ada komponen inti, dan yang ketiga lampiran. Oke, ada 3 komponen. Kemudian di dalam informasi umum mungkin isinya apa saja ya? Mungkin Ibu Mas Rita? Ada identitas sekolah. Ya. Ya. Ada profil pelajar Pancasila. Oke. Kompetensi awal. Iya, ada model pembelajarannya. Model pembelajaran. Iya, terima kasih. Itu di kompetensi sarana prasarana. Ya. Kalau di lampiran apa saja ya? Ada LKPD, Bu. Ada bahan bacaan, glosarium, dan daftar pustaka. Oke. Ya, dari pembelajaran kita kali ini, saya rasa mungkin ada yang mau ditanyakan. Ya, dan lampirkan lagi contoh-contoh nanti ya. Kita boleh tanya sedikit, Ibu? Boleh, Bu. Yang tadi dimaksud pertanyaan pemantik tadi apa, Ibu? Saya tadi kurang jelas soalnya. Pertanyaan pemantik itu
Ya, saya cari supaya kita lebih memahami ya. Ini ya. Pertanyaan pemantik itu seperti pertanyaan yang bisa memberikan menimbulkan anak itu bisa mau belajar. Maksudnya mau mengetahui rasa ingin tahunya. Oh, berarti macam dia merangsang kemampuan berpikir anak begitu Ibu ya? Iya, untuk merangsang. Oh iya, sudah Ibu, sudah mengerti sekarang. Iya. Makasih Ibu. Oke, terima kasih juga. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Saya Bu ya. Ya. Ini mungkin kita diskusi aja. Di asesmen Bu, di asesmen itu untuk penilaian sikapnya, apakah nanti kita punya sikap itu apakah pada saat belajar anak itu aja atau bisa juga di luar pembelajaran Bu? Silakan. Bagaimana ya? Apakah ada yang bisa menjawab? Sebelum Ya. Iya, silakan. Ya, jadi untuk asesmen non kognitif itu ya dalam hal ini asesmen penilaian sikap itu kita lakukan baik di dalam proses pembelajaran maupun di luar proses pembelajaran. Jadi boleh jadi sebelum pembelajaran dimulai atau sementara pembelajaran dilakukan atau boleh jadi di luar kelas juga kita atau sampai di lingkungan keluarganya kita bisa nilai untuk sikapnya. Kira-kira begitu, Pak. Ya, udah jelas, Bu. Makasih, Bu. Ya, terima kasih buat Bu Mas Rita bahwa asesmen sikap ini juga kayaknya kita semua sudah tahu pada K13 juga ada penilaian sikap ya. Bisa dilakukan dalam ruangan, pada saat proses pembelajaran, di mana saja kita bisa melihat observasi terhadap sikap anak-anak tersebut. Ya, Pak Dedi ya. Makasih ya. Ya, Bu. Makasih. Makasih, Bu. Ya. Aduh, maaf Ibu, batuk. Iya, maaf Bu. Berarti pembelajaran kita kali ini saya pikir sudah selesai waktu dan selanjutnya saya berikan kepada Ibu Mas Rita. Oke, terima kasih Ibu Yuliana sudah memaparkan materi tentang konsep dan komponen komponen modul ajar. Ya, semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua dan menambah pemahaman untuk kita dalam melaksanakan pekerjaan kita sebagai guru. Sebelum kita tutup, mungkin Ibu Lastri bisa kita pimpin doa untuk doa penutup. Alhamdulillah. Ya, siap, Ibu. Silakan Ibu. Ya, terima kasih kesempatannya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita tutup dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, supaya semuanya membawa berkah, manfaat untuk kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih buat semuanya ya. Saya kira selesai sudah kegiatan kita hari ini, malam ini. Selamat malam, selamat istirahat untuk semuanya. Malam. Komunikasinya kita jangan putus sampai di sini. Ya. Terutama saya yang lambat loading. Bapak Bu, terima kasih ya, saya kasih. Terima kasih. Oke.